program studi manajemen pendidikan Islam kelompok 2. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama hakikat formulasi kebijakan, dan yang kedua komponen formulasi kebijakan pendidikan, dan yang ketiga proses formulasi kebijakan, dan yang keempat aktor dalam formulasi kebijakan. Yang pertama, hakikat formulasi kebijakan. Formulasi berarti perumusan, sedangkan kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak atau tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya. Jadi, hakikat formulasi kebijakan adalah proses pengembangan dan penyusunan rencana tindakan yang akan diambil oleh pemerintah atau lembaga lainnya untuk mengatasi suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam bidang tertentu. Formulasi kebijakan mencakup identifikasi masalah, penentuan tujuan dan sasaran, pemilihan strategi dan kebijakan, serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, komponen formulasi kebijakan pendidikan. Antara lain, yang pertama, analisis kebutuhan, menentukan kebutuhan dan masalah pendidikan yang harus diatasi. Dua, penetapan tujuan, menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang harus dicapai dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, penyusunan strategi, menentukan strategi dan tindakan konkret yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Empat, penentuan kebijakan, menentukan kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan untuk mengimplementasikan strategi dan mencapai tujuan. 5. Implementasi, melakukan tindakan nyata untuk mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. 6. Monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi yang telah dilaksanakan untuk menilai apakah sudah mencapai tujuan yang diinginkan atau masih perlu dilakukan perbaikan. Selanjutnya, materi ketiga, proses formulasi kebijakan meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama, 1. Identifikasi masalah, menentukan masalah yang harus diatasi dan kebutuhan yang harus dipenuhi. 2. Analisis situasi, menganalisis situasi dan permasalahan yang terkait dengan masalah yang diidentifikasi. 3. Penentuan tujuan, menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mengatasi masalah tersebut. 4. Penyusunan strategi, menentukan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 5. Penetapan kebijakan, menentukan kebijakan yang akan diambil untuk mengimplementasikan strategi dan mencapai tujuan. 6. Implementasi, melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Dan yang ketujuh, monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan strategi yang telah dilaksanakan. Materi terakhir, aktor dalam formulasi kebijakan, meliputi 1. Pemerintah. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah memiliki peran penting dalam proses formulasi kebijakan. Yang kedua, ahli atau akademisi. Ahli dan akademisi dapat memberikan masukan dan saran dalam proses formulasi kebijakan. 3. LSM atau masyarakat sipil. LSM atau masyarakat sipil juga dapat memberikan masukan dan saran dalam proses formulasi kebijakan serta melakukan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan yang diambil. 4. Pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ingin diatasi atau tujuan yang ingin dicapai juga dapat menjadi aktor dalam proses formulasi kebijakan, seperti orang tua siswa, guru, dan organisasi industri atau